Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Ustadz Waalaikumsalam. Samsul Yakin, rahimakumullah. Yang terhormat Pak Ustadz Hasan, rahimakumullah. Pak Kostia dan Ustadz berbahagia. Syukur pada sore hari ini kita bisa mengaji kembali ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik kondisinya dan mudah-mudahan anggotanya juga semakin banyak ya. Walaupun hari ini belum maksimal seperti yang kita inginkan. Seperti biasanya mari saja pengajian ini kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Amin. Ala hazinnya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya langsung aja waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Samsul Yakin. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ketua pengajian yang sama-sama kita hormati, host kita Ustadz Haji Hasan Ali, para jamaah, ada hadir Pak Kostia sebagai senior kita, dan yang lain, Ustadz Dr. Andes Sanusi, Bapak Sulkan, dan ada beberapa yang lain yang bergabung dengan kita dan mudah-mudahan ya pada saatnya nanti akan bertambah lagi yang bergabung. Kita buka talim kita yang memasuki pertemuan yang keempat pada hari ini, Kamis 7 Mei 2020 atau ya, 14 Ramadan 441 Hijriah. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan linnasi ay bayanan linnasi minad dolalati. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang dua fungsi Al-Quran. Ya, apa saja itu dua fungsi Al-Quran? Kita lihat hudal linnasi wa bayyinatim minal huda. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu sebagai hudan. Apa itu hudan? Ay bayanan, penjelasan. Linnasi untuk manusia, minad dolalati dari kesesatan. Ya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan ya, minal huda berupa hudan atau petunjuk. Jadi dua kali nih kata hudan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih dalam fungsi ya yang pertama. Ya, sama-sama hudan. Ya. Sama-sama sebagai hudan. Jadi fungsi pertama turunnya Al-Quran menurut ayat ini adalah hudal linnasi ay bayanan linnasi minad dolalati wa bayyinatin minal huda. Ya, penjelasan bagi manusia dari kesesatan dan penjelasan-penjelasan ya berupa petunjuk. Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata wabayinatin itu? Aywa bihatin. Wadih. Ya, wadih itu jelas. Ya. Min amridin, seperti urusan agama. Artinya apa? Al-Quran berfungsi sebagai
hudan, petunjuk. Ya. Kemudian ya, petunjuk itu untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Berupa apa? Min amriddin. Ya. Perintah-perintah agama. Nah, dari sini kita melihat ada dua kata hudan. Kata Syekh Nawawi, fal hudal awwalu. Ya. Kata huda yang pertama mahmulun. Ini bukan mahmudun ini. Dalnya bisa dihapus nanti ini. Ini dalnya diganti dengan apa? Dengan lam. Mahmulun diartikan ala usuluddin. Dengan usuluddin. Jadi apa namanya? Huda yang pertama artinya adalah penjelasan-penjelasan mengenai ya usuluddin. Apa itu usuluddin? Pokok-pokok agama. Ya, usuluddin itu pokok-pokok agama. Kita mengenal 3 pokok agama ya. Pertama uluhiyah. Ya, pokok agama yang pertama itu uluhiyah. Soal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok gitu. Kemudian pokok yang kedua adalah masalah nubuwah. Ya, ini masalah kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang ketiga masalah kehidupan sesudah kematian yang kita sebut dengan akhirat. Ini ini adalah pokok-pokok agama yang harus kita ketahui, minimal ada 3. Satu masalah uluhiyah, yang kedua masalah nubuwah, yang ketiga mengenai masalah akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan al-huda yang pertama. Gitu. Wal huda as-sani, kita lanjut. Sementara kata huda yang kedua ala furu'iddin, ini membicarakan mengenai furu'. Ya, cabang-cabang ya agama. Mungkin warnanya dibedakan Ustadz antara huda yang pertama tolong dengan huda yang kedua. Mungkin huda yang ini warnanya bukan merah. Afwan, biru atau apa Ustadz? Ya. Begitu. Terima kasih. Jadi fal hudal awal mahmulun ala usuluddin. Huda yang pertama dari ayat ini maknanya adalah usuluddin. Wal huda tsani, lalu huda yang kedua ala furu'iddin, terkait mengenai furu', mengenai cabang-cabang. Di antaranya adalah mengenai ibadah. Ya. Mengenai ibadah. Sementara kita tahu ya, ibadah itu minimal dibagi 2. Ya, ada ibadah badaniyah, ibadah yang dikonstruk berbasis badan, berbasis tenaga. Ya, seperti ibadah puasa yang kita sedang laksanakan ini adalah ibadah badaniyah karena berbasis badan. Betul juga ya. Jadi puasa kan tidak pakai uang. Nah, sementara yang selanjutnya adalah ya ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah inilah yang kemudian ya disebut dengan ibadah berbasis ya harta. Contohnya adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji. Tuh. Nah, sementara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah ini ya menyangkut persoalan-persoalan muamalat dan juga menyangkut persoalan-persoalan munakahat. Jadi kedua macam ibadah ini, baik badaniyah maupun ibadah maliyah, ini tersangkut paut dengan persoalan-persoalan muamalat, hubungan manusia dengan manusia seperti perdagangan. Ya, kemudian menyangkut juga dengan persoalan munakahat pernikahan. Ya, jadi munakahat itu ya tentu ibadah badan, perdagangan juga ibadah badan,
tapi juga dia melibatkan maliyah. Apa itu maliyah? Uang. Bisa nggak kita nikah, Ustadz Hasan, nikah tidak pakai uang bisa nggak kira-kira? Bisa. Ustadz Hasan bisa nggak nikah lagi dah misalnya tidak pakai uang? Susah. Ada yang mau nih kan? Susah itu susah. Nah itu dia, saya baca lagi dari awal. Ya, hudal linasi wa ay bayanan linasi minad dolalah. Gabayinatim minal huda ay wadihatin min amriddin. Fal hudal awal mahmulun ala usuluddin wal hudasani ala furu'iddin. Mengenai pokok-pokok, mengenai cabang-cabang agama. Wal furqan. Nah, fungsi yang kedua Al-Qur'an ya ini adalah al-furqan, pembeda ya. Pembeda dengan apa? Ay minal farqi bainal haqqi wal batili wa bainal halali wal harami. Jadi yang dimaksud dengan fungsi Al-Qur'an yang kedua yakni furqan adalah dia pembeda. Pembeda apa? Minal farqi bainal haqqi, antara yang baik, wal batili dengan yang batil, wa bainal halal, antara yang halal ya dengan yang haram. Ya, seperti itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa ya Al-Furqan ini ya, sudah kita jelaskan kemarin adalah Al-Qur'an yang turun ya, dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Ijaz secara global seperti itu. Baik, karena waktu kita tadi diisyaratkan orang 2 menit lagi. Artinya apa? Artinya kita harus menyudahi dulu termin kedua pertama ini. Ya, begitu Ustaz Hasan ya? Ya. Baik. Mungkin ditutup dengan salam dulu, Kiai. Kita tutup dulu dengan salam. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا غلام ألا تحملني معك؟ أمير المؤمنين دونك يا أمير المؤمنين اركب. لا اركب وأركب أنا خلفك. لا يراني الناس وأنا راكب وأمير المؤمنين خلفي. تريد أن تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على الموضع الخشن؟ هيا اسمع وأطع. أنزلني. انطلق لحاجتك. بل أنتظر حتى تفرغ فأحملك معي. بارك الله فيك. انطلق هداك الله. خير يوم لك منذ ولدتك أمك. لو كنت تعقل إنه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Paman maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum di antara kalian. Apa yang disaksikan? Asyahra, bulan. Maksudnya bulan Ramadan. Falyasumhu. Maka hendaklah dia berpuasa.
di bulan Ramadan itu. Ya. Maksudnya apa sih ini susunan ini? Paman syahida minkumus syahra falyasumhu, ini apa maksudnya? Artinya man barang siapa syahida minkum, yang menyaksikan ya, di antara kalian awal syahri, awal bulan Ramadan, fil hadori, di satu tempat, ya, di satu komunitas, fil hadori, di satu negeri juga bisa. Falyasum, hendaklah ia berpuasa kullas syahri, ya, sepanjang bulan. Artinya semua hari-hari yang ada di dalam bulan tersebut. Ini penegas saja. Jangan sampai Anda bilang puasa Ramadan kan enggak dibilang kula syahri. Di sini Syekh Nawawi mempertegas bahwa perintah puasa Ramadan itu kula syahri. Ya, bukan ya 25 hari. Dulu zaman dulu kan kalau udah waktu motong kebo, itu banyak di antara kita yang tidak puasa sudah, karena sudah harian motong kebo gitu. Nah, ini maka kata Syekh Nawawi, aiman syahida minkum awwala syahri fil hadori falyasum kula syahri. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan awal bulan Ramadan, ya, awal bulan Ramadan itu yang disaksikan adalah hilalnya. Hilal itu apa? Bulan sabit, bulan muda. Falyasum kula syahri, maka hendaklah berpuasa ya sepanjang bulan tersebut. Wa syuhudus syahri imma birru'yati wa imma bisima'i. Ya, melihat bulan Ramadan itu bisa dilakukan imma birru'yati. Jadi menyaksikan bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan dua cara, kata Syekh Nawawi, imma birru'yati, baik dengan cara ru'yah. Ru'yah itu melihat ya dengan mata telanjang maupun melihat dengan alat teleskop misalnya. Wa imma bisima, ataupun ya menyaksikannya itu dari informasi ya, berupa informasi yang kita dengar, simak. Kalau zaman sekarang ada lagi selain birru'yat juga bil hisab. Ya, perlu ditandai juga ini bahwa mungkin pada saat masa Syekh Nawawi hisab ini belum tenar, karena hisab itu adalah ya cara menentukan awal Ramadan ya dengan ya menentukan posisi bulan secara matematis dan astronomis dengan menggunakan perhitungan yang bersifat computerized. Nah, ini makanya ada dua cara menentukan awal ya bulan Ramadan itu, birru'yah dan bil hisab. Nah, tapi saya Nawawi menambahkan bisima. Jadi kita punya 3 pengetahuan nih. Ya, ada tambah lagi. Ya. Fa'idza ra'a insanun, apabila ya seorang ro'a melihat. Apa yang dilihat? Hilala Ramadana, bulan baru atau bulan sabit ya Ramadan. Ya. Wa qad infarada bitil karu'yati. Namun sungguh ia melihatnya infarada sendiri. Ya, bitil karu'yati, yang dilihatnya itu dia melihat sendiri aja. Jadi dia hanya melihat hilal sendiri. Wa radda al-imamu. Kemudian ya pemerintah menolak, radda. Al-imam pemerintah, radda menolak syahadatahu, apa yang ia lihat, yaitu bulan ya awal bulan atau hilal.
lazimahu ayyasuma. Lazimahu maka lazimahu ia harus, dalam hal ini wajib, ayyasuma berpuasa. Nah inilah hebatnya hukum agama ini. Apabila ada seorang manusia melihat hilal Ramadan, ya, dan dia melihatnya sendiri, lalu ditambah, ya, pemerintah tidak mengakui apa yang dilihat, tetap lazimahu ayyasuma, dia tetap harus wajib puasa. Apa alasannya? Li annahu qad hasola syuhudu sahri pihakihi. Karena apa? Qad hasola dia, ya, syuhudu sahri. Jadi penglihatan bulannya ini, syuhudu sahri jadi fa'il, hasola jadi jadi fi'il. Jadi subjeknya syuhudu sahrinya itu penglihatan terhadap hilal itu telah berhasil pihakihi dengan sebenarnya. Gitu. Fawajaba alaihi shaum. Fawajaba maka wajib alaihi baginya as-saumu puasa. Jadi makanya besok lusa andai kata ada kita seorang diri melihat hilal, ya, dengan 3 cara melihatnya. Imma bi ru'yati wa imma bil hisabi wa imma bisimai. 3 cara ya kalau sekarang. Bi ru'yat, bil hisab dan bisima. Dalam hal ini mungkin bi ru'yah dulu. Bi ru'yat dan bil hisab. Ya. Nah, sementara apa yang kita lihat baik itu dengan bi ru'yah maupun bil hisab ini ditolak oleh imam, oleh pemerintah, maka tetap kita harus puasa karena apa? Ya, penglihatan kita terhadap bulan tersebut qad hasola pihakihi. Ya, telah berhasil pihakihi sesuai dengan kebenaran. Wajaba alaihi shaum. Wa idza syahida adlani ala ru'yatil hilali. Namun apabila ada 2 orang adlani, artinya 2 orang syahida yang menyaksikan ala ru'yatil hilali, ya, hilal di awal bulan Ramadan, hukima bihi bisaumi wal fitri jami'an. Maka hukima itu dihukumi, ya, jami'an buat semua orang, ya, bisaumi wal fitri untuk berpuasa dan berbuka. Jadi kalau dia melihatnya sendiri, ya, ini hanya berlaku untuk dirinya walaupun, ya, raddal imam. Namun wa idza syahida adlani ala ru'yatil hilali hukima bihi bis sawmi wal fitri jami'an. Namun apabila ada 2 orang yang melihat hilal bulan Ramadan, 2 orang yang adil dalam hal ini, maka ini dapat dijadikan hukum untuk berpuasa ataupun beridul fitri nanti. Ya, hilal Syawal jami'an bagi seluruh orang. Gitu, jami'an bagi seluruh. Nah, kalau yang nggak melihat berarti dia puasa, ya, memulai puasanya atau mulai lebarannya nanti bisima. Orang yang nggak melihat kan baik dengan cara ru'yat dengan cara hisab kan simak katanya. Nah, kita ini termasuk orang yang mulai berpuasa, ya, atau mulai beridul fitri. Ini rata-rata bukan bil ru'yah dan bil hisab. Kita bisimak dengan mendengar pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang mengadakan sidang isbat, baik itu sidang isbat, ya, penentuan awal bulan Ramadan maupun sidang isbat al-fitru, yaitu penentuan awal bulan Syawal. Kira-kira begitu. Wa idza syahida adlun wahidun ala ru'yatil hilali ala ru'yati hilali syawalin.
la yuhkamu bihi. Wa idza dan apabila syahida telah melihat siapa adlun wahidun seorang saja yang adil. Ya, apa yang lihat? Ya, hilal bulan Syawal. La yuhkamu bihi, maka tidak bisa dijadikan hukum kalau ada satu orang yang adil melihat awan bulan Syawal. Ya. Amma adapun apabila syahida ia melihat ala hilali Ramadana, hilal awal bulan Ramadan, payuh kamu bihi ihtiyaton, maka dapat dijadikan sebagai hukum. Alasannya apa? Ihtiyaton, sebagai kehati-hatian, li'amris saumi, bagi perintah puasa. Ya, jadi kalau ada satu orang adil ngomong, ini udah mau besok mau Syawal nih, itu berarti tidak bisa dijadikan hukum. Tapi kalau ada orang yang adil, satu orang, dia bilang besok puasa, maka itu bisa dijadikan hukum. Alasannya apa? Ihtiyaton li amri saumi, karena kehati-hatian terhadap perintah puasa. Apa sih maksudnya Maksudnya yukbalu, diterima, qaulul wahidi, perkataan satu orang, fi isbatil ibadati, dalam penetapan ibadah. Maksudnya dalam penetapan awal ibadah Ramadan. Itu diterima. Apa alasan ihtiyaton? Namun apa? Wala yukbalu fil huruji minha. Namun la yukbalu, tidak diterima, fil huruji minha, pernyataan satu orang walaupun adil mengenai apa? Fil huruji minha, keluar dari ibadah. Gitu. Jadi kalau satu orang ngomong besok puasa, diterima. Syaratnya satu orang yang adil. Tapi satu orang yang adil ngomong besok lebaran, jangan diterima. Sebab ngomong besok lebaran sama dengan apa? Huruj minal ibadah. Keluar dari ibadah. Kalau memasuki ibadah, terima. Karena ihtiyaton. Tapi keluar dari ibadah, jangan terima. Karena apa? Ihtiyaton juga. Illa, kecuali qaulul isnaini, pernyataan dua orang yang adil. Tuh. Apa sih tujuannya? Likai yasumu wala yubtiru ihtiyaton. Agar apa? Mereka yasumu, tetap puasa, ya, wala yubtiru, dan tidak berbuka, ihtiyaton, demi kehati-hatian. Kalau yang ngomong cuma satu orang. Tapi kalau yang ngomong ini dua orang, ya bahwa besok puasa, terima. Ya, bahwa besok lebaran juga diterima. Nah, ini menarik betul memang nih. Gimana Ustaz mengenai waktu, Ustaz? Masih Halo, cukup, Ki. Belum. Kita masih waktu utama. Belum perpanjangan. Bagaimana? Belum perpanjangan. Jadi masih belum, waktu ya? masih waktu utama, belum tambahan yang 10 menit itu. Saya sampai pisapar di bawah kali itu, satu paragraf lagi ya. Silahkan. Waman, dan barang siapa kana maridon, waman, dan barang siapa kana yang ada maridon, sakit, pisahri Ramadana, pada bulan Ramadan, wa in kana mukiman, kendati pun dia tidak kemana-mana, ada di rumah, maksudnya mukiman lawan dari safar. Ya, dia sakit pada bulan Ramadan, sakitnya mukiman, di rumah, nggak kemana-mana. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan, ay mutalabbisan bisafari, atau melakukan perjalanan, waqta tulu il fajri, pada waktu terbitnya fajar, wa in kana sahihan, kendati pun dia dalam keadaan sehat. Jadi apabila ada orang yang sakitnya di rumah pada bulan Ramadan,
Atau ada orang yang bepergian mulai sejak terbitnya fajar, ya, walaupun dia sehat, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhara, fa'iddatun maka berpuasalah, ya, atau membayar apa? Iddah, ya, tebusan, membayar puasa yang tertinggal. Ai fa'alaihi iddatun, maka wajib baginya iddah berpuasa. Min ayyamin ukhara, pada hari-hari yang lain. Tuh. Jadi ini menarik nih. Jadi diulangi lagi ayat ini dari ayat yang sebelumnya di ayat 184. Ya, itu. Jadi diulangi lagi di sini nih untuk penegasan. Ya, jadi orang yang berpergian walaupun orang yang sakit walaupun sakitnya di rumah pada bulan Ramadan, orang yang berpergian sejak ya dimulai dari sejak ya terbit fajar walaupun dia sehat, maka dia fa'iddatun, ya, ai fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia berpuasa pada hari-hari yang lain, ai falyasum minha. Ya. Ai falyasum, maka hendaklah ia berpuasa minha pada hari-hari yang lain itu biqadri ma aftara, seukuran hari-hari di mana dia berbuka. Apa sih tujuannya ini? Bisa jadi Allah mengulang 2 kali kata-kata wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Allah deklarasikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki bikum kalian al yusra, kemudahan. Jadi enak banget ini berurusan sama Allah ini. Ya, berurusan dengan Allah ini enak banget. Karena apa? Allah bilang yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan ya untuk kalian itu kemudahan. Apa sih al yusra itu? Ayruh sotan. Ruh sotal itori. Jadi al yusra dalam konteks ini adalah ruhsah untuk berbuka, dispensasi atau diskon, ya, untuk berbuka pisapari bagi yang dalam perjalanan. Itu termasuk juga bagi yang sakit. Jadi yuridullahu bikumul yusra ayruh tori pisapari wala yuridu bikumul us. Wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan ya buat kalian itu al usra, beda ain aja sama ya nih. Ya, dan Allah tidak menginginkan al usra ya kesulitan. Ya, ai maksudnya lam yurid ayu jidalakum al usra pisaumi pisapari. Maksudnya apa? Allah lam yurid. Allah tidak mengendaki ayu jida ya lakum, untuk mengadakan buat kalian. Yujida itu mengadakan artinya. Ya, lam yurid ayu jida lakum, Allah tidak ingin mengadakan untuk kalian al usra, kesulitan, pisaumi dalam puasa, pisapari dalam kondisi di perjalanan. Nah, seperti itu. Apa namanya penjelasan dari saya. Mungkin supaya tidak monoton. Ya, sebelum nanti kita baca wa itukmil iddata ailika tasumu fil hadori iddata ma'aftartum fis safari. Ya, saya berikan peluang kepada teman-teman jamaah untuk ya mungkin ya saling sharing, berbagi informasi, atau mungkin juga ada yang perlu dikomunikasikan di teks-teks yang kita baca sekarang ini. Ya, silakan Ustaz, dibuka forum Ustaz. Ustaz Hasan. Atau Bang Haji Nurusan. Ya, udah dibuka, Ya, silakan. silakan. Ya, sahabat yang lain kalau ada yang mau komentar. Ya, Assalamualaikum.
Salam. Salam. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai tentang awal puasa gitu ya. Kadang-kadang ada perbedaan gitu ya. Ada yang lebih dulu atau ada yang belakangan gitu. Nah, dalam hal ini itu bagaimana Ustaz? Kira-kira yang sering terjadi pada awal-awal yang lalu lah gitu. Kalau sekarang udah ada kesepakatan bersama gitu. Itu gimana caranya saja? Baik, terima kasih Ustaz Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari teman kita Ustaz Sanusi. Yang membuat beda sebenarnya bukan persoalan metode. Ya. Saya melihatnya juga persoalan lain. Dari sisi metode, ya metodenya ada dua, ru'yah dan hisab. Orang-orang Muhammadiyah ini dia menggunakan hisab. Dia dapat menentukan posisi hilal bulan muda Ramadan ya dengan perhitungan yang sangat matematis dan astronomis melalui hitungan komputerais, sehingga 1000 tahun yang akan datang awal Ramadan udah bisa diketahui karena menggunakan hisab. Nah, sementara sebagian orang NU ini menggunakan metode ru'yatul hilal. Itu baik dengan menggunakan mata telanjang ya ataupun dengan menggunakan alat teleskop. Tapi walaupun sama-sama menggunakan metode ru'yah, kadang-kadang tetap ada perbedaan. Dikatakan sama-sama misalnya menggunakan metode ru'yah, tetap saja ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kemunculan kurang dari 2% ya hilal itu belum dianggap hilal. Karena khawatir, karena penentuan hilal ini kan biasanya ba'da asar atau ba'da maghrib. Ya, sementara sinar matahari itu, sinar mega itu masih terang. Makanya kalau kurang dari 2%, ini dikhawatirkan ini bukan hilal, tapi pengaruh sinar sinar matahari, sinar mega itu. Namun ya ada yang mengatakan 2% pun ini sudah hilal gitu. Jadi ada yang mengatakan di atas 2% itu baru hilal. Ada yang mengatakan di bawahnya pun sudah hilal, yang penting kelihatan itu hilal. Nah, ini kira-kira berbeda. Walaupun sama-sama menggunakan ru'yah. Seperti itu. Maka kemudian karena munculnya perbedaan tidak hanya karena metode ru'yah dan hisab ini, maka kemudian pemerintah ya mengumpulkan tokoh-tokoh agama, para ahli dari berbagai organisasi dan ormas untuk kumpul duduk bersama-sama dalam sidang isbat ya dengan menggunakan kedua metode ini gitu. Tapi buat mereka yang misalnya mau keluar dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah juga silahkan saja. Dengan apa? Dengan tadi kita baca tadi kan. Tolong Ustaz Hasan dikatasin lagi sedikit. Itu bahwa kalau ada satu orang yang melihat ini, kita harus buka, harus puasa gitu, walaupun ditolak lagi saat di atas tadi, walaupun ditolak oleh pemerintah. Nih dia nih, Pak Ijar al insanun ya halala Ramadana faqad in parodo bitil karuyati warodal imam sahadatahu lazimahu ayyasuma. Walaupun ada insanun, satu orang yang melihat itu hilal Ramadan, dia melihatnya sendiri dan ya pemerintah menolak, tetap saja dia harus puasa gitu. Nah, ini deh kira-kira Ustaz Sanusi jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin saya ingin bertanya sedikit, Kiai. Kita bisa nggak langsung, di sini kan ada metode ru'yah dengan hisab gitu kan, seperti yang kita ketahui bahwa dengan metode hisab itu sepertinya lebih mudah dan itu juga akan
mengurangi kemungkinan perbedaan-perbedaan. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita langsung menggunakan hisab itu? Demikian. Baik. Terima kasih. Kita ini kan Islam kita ini macam-macam ya. Ya, ciri Muhammadiyah adalah Islam yang modern. Maka kemudian dia menggunakan hisab sebagai sebuah pendekatan untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Ya, dengan menggunakan pendekatan matematis dan astronomis melalui komputer. Sementara NU ini dan yang lainnya ini kan mengusung Islam tradisional. Tradisional bukan terbelakang, tapi tradisional adalah maknanya mengikuti anjuran-anjuran berupa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Quran mengatakan sumu li ru'yati. Ya. Kemudian wa abtiru li ru'yati. Ya, Nabi itu ya mengatakan itu ya. Puasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Nah, ini kan sahih ini. Maka kaum tradisional dalam hal ini yang memegang teguh sunnah Nabi, ya mereka mengutamakan hadis tadi. Itu seperti itu. Maka kemudian pemerintah menggabung antara mereka yang tradisional, bukan ketinggalan ya, bukan terbelakang, dengan mereka yang berpikiran modern antara NU dan Muhammadiyah. Kemudian duduk bersama di di satu tempat yang namanya ya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam sidang isbat. Sementara kalau dia mau lebaran duluan juga boleh. Emang boleh begitu kok. Ya. Bahkan jangankan ormas kayak Muhammadiyah. Tadi fa idza insanun halala ramadhana wa qad infarada bitil karuya waradal imam sahadatahu lazima ayyasuma, sendiri aja boleh puasa duluan. Nah, kira-kira begitu, Ustaz. Jadi intinya mungkin kalau kita yakin dengan metode yang kita lakukan itu, kita bisa melakukannya, maksudnya nggak dipersalahkan ya. Iya, insanun di sini insan yang berpengalaman ya dan berpengetahuan gitu. Kalau yang kayak kita kayaknya nggak bisa tuh, nggak tahu cara melihat hilal, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop. Karena kita belum belajar ilmunya gitu. Ya, jangan-jangan yang kita lihat bukan hilal kali malah ya. Seperti itu. Baik ya, terima kasih. Dan sama-sama Ustaz, sama-sama. Seperti biasa waktu kita tinggal 6 menit lagi perpanjangan, silahkan kalau mau dimanfaatkan. Ya, silakan. Ada komentar lagi, silakan. Pak Sulkan, Ustadz Nur Ahmad, Pak Kostia, Ustadz Musin Haris. Jelas. Ya. Oke, masih ada waktu bisa tanya? Silakan Ustadz Nur. Ya, silakan. Kalau seandainya ada kendala ketika di bulan Ramadan mereka nggak bisa melaksanakan puasa karena safar, karena melahirkan, karena menyusui dan lain sebagainya itu, bagaimana seandainya nanti setelah Ramadan mereka tidak sempat membayar qadha atau dalam arti dia meninggal dunia? Gimana tanggung jawab bagi keluarganya atau bagi si mayit tersebut dalam hal ibadah puasanya? Iya. Nah, kita lihat dulu sebabnya meninggal karena sakit apa langsung meninggal gitu. Jadi ketika orang misalnya tidak puasa karena sakit atau bepergian, maka dia terkena hukum ya fa'iddatun min ayamin ukhar. Berarti dia harus penggantinya di luar Ramadan. Di bulan yang lain. Nah, itu kan. Nah, kemudian ketika dia meninggal, ya karena sakit juga, dan belum sempat dia membayar di bulan tersebut sesudah Ramadan, maka kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man mata wa alaihi syiyam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati, meninggal dunia, sementara dia punya tanggungan untuk berpuasa, dia belum sempat
membayarnya seperti tadi Ustaz Rahmat bilang, soma anhu waliyuh. Maka walinya harus puasa buat dia. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, sementara di kita mah kan nggak ada tradisi ngantin puasanya orang tua. Padahal mestinya kalau orang tuanya itu sakit meninggal kemudian diawali sakit itu harus puasa. Tapi kalau yang meninggal ya, karena tua atau sakit menaun itu menurut saya nggak puasa sebab dasar hukumnya beda. Wa alal ladina yutikunnahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua yang sudah renta yang disebut dengan sayul haram atau orang yang sakit kronis ini kan kalau dia nggak puasa apa faidatun min ayam ukhor. Kan menurut saya kalau yang sakitnya begini tadi kan saya tanya sakit meninggal karena apa? Gitu kan? Kalau dia dalam keadaan sakit yang memang menaun atau sakit atau karena tua renta dia kita nggak harus membayarkan puasanya karena ketika dia sehat dia cuma terkena hukum wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin cuma membayar fidyah saja maka kita walinya atau anak-anaknya bukan mengkodok puasanya tapi kita anak-anaknya cukup membayar fidyahnya saja gitu saja. Jadi dilihat cerita meninggalnya bagaimana nih orang nih. Gitu. Cerita meninggalnya dia dalam perjalanan atau sakit kemudian dia belum sempat membayarnya atau cerita meninggalnya ini kan dia tua atau sakit kronis gitu. Karena ada pembagian tua dan kronis hanya membayar fidyah. Sakit dan perjalanan, sakit biasa maksud saya dan perjalanan itu dia membayar yang namanya qadha. Begitu Ustaz kira-kira. Baik Ki, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan. Cukup kali ya dari saya ya. Ya, cukup Ki. Jamaah yang mulia, Pak Kostia, Ustaz Hasan, Ustaz Nur Ahmad, Ustaz Haris, Pak Sulhan, dan Ketua Bang Haji Nursan. Mungkin dari saya cukup nih. Ada 2 orang lagi yang nggak saya sebutkan. Ini mungkin Ustaz Fajar ya? Ya Ustaz Fajar ya. Ya Ustaz Fajar. Ustaz Fajar ya? Iya. Terima kasih. Tinggal 2 menit lagi. Mungkin ada yang perlu menutup dengan doa. Dari saya terima kasih. Mohon maaf. Saya rasa kurang ngajinya ini rasanya masih enak dibaca lagi pada bawahnya nih. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.